Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali terkoreksi turun 0,20% ke angka 8.992. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti. Kami analisis saham bumi yang saat ini sudah turun di bawah angka psikologisnya di harga 400. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang kemarin sempat anjlok dalam dan saat ini ada rencana untuk membuyback sahamnya kembali. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan saham UNTR yang pada perdagangan kemarin turun dalam langsung menyentuh garis EMA 150. Bisa kita lihat di sekitar harga 27.150. Hari ini UNTR bergerak naik hampir 1% ke harga 27.450 dan bisa kita sempat malah berada bawah garis EMA 150 sempat mendekati harga 26.000. Penurunan tajam UNTR kemarin karena memang berpemerintah bahwa izin usaha atau izin anak usahanya dicabut pemerintah. Sehingga pada saat opening kemarin langsung gap down, turun dalam. Pada saat sebelumnya, berhari sebelum baru kita update untuk saham UNTR karena BlackRock dan teman-teman masih masuk dan secara trend semua masih oke. Tapi tiba keluar sentimen negatif ini langsung UNTR turun sangat dalam. Dan hari ini UNTR mencoba bangkit dan jika kita lihat secara teknikal saat ini memang sudah mulai patah trend atau uptrendnya karena sentimen negatif ini, tapi cara pergerakan saat ini UNTR masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 150 yang saat ini masih berupa daerah supportnya. Apalagi kalau pemerintah bahwa UNTR ada rencana untuk buyback saham senilai 2 triliun. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk UNTR, bisa kita lihat di sini asing sebenarnya masih terus masuk. Jadi pada saat panic selling kemarin asing memang sempat keluar, tapi hari ini asing kembali masuk dan di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk UNTR apabila teman-teman ingin coba pantau, maksudnya masih menarik untuk coba dipantau selama masih kuat di atas garis EMA 150 atau minimal masih kuat di atas 27.000. Ya walaupun hari ini sempat di bawah 27.000, cara candle ini belum terkonfirmasi break. Maka ini terbentuk pola hammer sehingga menarik ada potensi untuk mencoba bangkit. Tapi jika kita perhatikan saat ini garis EMA 50 di harga 29.300 ini sudah berubah menjadi resisten dan di atasnya lumayan dekat ada satu zona resisten di sekitar 28.000 yang jika kita lihat sebelumnya merupakan resisten lumayan kuat. Jadi jika terpantau UNTR mencoba untuk break 28.000 ternyata gagal, cara pergerakan masih akan sideways di sekitar garis EMA 140 sampai 27.000. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau di UNTR lebih oke coba tunggu kembali di sekitar 27.000 sampai garis EMA 150 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek di 28.000 sampai garis EMA 50. Atau hold saja terus selama UNTR tidak turun bawah 27.000 dengan target lebih jauh di harga 30.000. Nah, sekarang kita akan coba analisa saham ICE yang juga terkena dampak dari sentimen negatif ini. Bisa kita lihat sempat juga langsung turun dalam dan berada bawah garis EMA 50. Dan bisa kita lihat hari ini saham ICE kembali bangkit naik di atas garis EMA 50 kembali. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa daerah support, di bawahnya 6.600 juga masih berupa support untuk saham ICE. Dan menarik bisa kita lihat hari ini naik 2% mencoba untuk naik di atas 6.800. Dan untuk ASI, jika kita perhatikan di broker summary, asing juga semua masih terus masuk. Dan pada saat penurunan 9% lebih kemarin, asing malah masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan kenaikan 2% lebih ini, jika kita perhatikan ini juga masih ada akumulasi. Jadi untuk ASI memang secara teknikal saat ini juga kurang oke karena sentimen negatif ini, tapi menarik karena saat ini ICE berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, maksudnya masih bisa coba dipantau, lebih oke adalah buy on breakout apabila ICE berhasil naik di atas 6.800. Dengan target swing jangka pendek di 7.000 sampai 7.200. Atau hold saja terus selama ICE tidak turun kembali di bawah 6.600 secara teknikal. Nah, cara pergerakan untuk terancang menengah ICE masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 50, apalagi jika kita perhatikan asing masih terus masuk dengan jumlah lumayan besar. Nah, sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham ELSA yang hari ini naik lumayan tinggi. Dan bisa kita lihat ELSA hari ini naik melewati 550 yang sebelumnya merupakan resisten kuat. Setelah naik tinggi, ELSA sempat berada di atas resisten 600. Tapi penutupan ELSA ditutup naik 9% lebih ke 590. Jadi secara pergerakan bisa kita lihat ini sebenarnya masih bergerak uptrend. Dan ELSA memang di tanggal 12 sampai 15 Januari kemarin kami masukkan ke watchlist untuk coba dipantau karena secara pergerakan ini ada akumulasi. Nanti juga kita bahas net juga yang saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan jika kita perhatikan untuk ELSA bisa kita lihat asing hari ini masih masuk dengan jumlah lumayan besar
kenaikan tinggi hari ini juga terpantau nih masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat Elsa masih ada potensi untuk kembali mencoba naik mengetes 600. Jadi teman-teman harus perhatikan Elsa sudah naik lumayan tinggi. Jadi terpantau masih gagal break 600, secara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi kembali untuk mengetes 550. Karena secara candle walaupun hari ini naik tinggi, ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila gagal break dan melemah, menurut saya pelemahan wajar. Jadi teman-teman bisa jadikan 600 untuk target take profit apabila gagal break, atau jadikan 580 atau 550 untuk trail stop untuk teman-teman sudah mungkin dapat di harga bawah. Dan untuk target kenaikan berikutnya, saya lihat masih ada potensi menuju 630 untuk tren jangka menengahnya. Nah, sekarang kita coba lihat INET, yang hari ini bisa kita lihat kembali turun 1% lebih, dan saat ini memang masih kesulitan untuk naik di atas zona resistennya di 550 sampai 600 atau di sekitar 580 sampai 600. Tapi jika kita perhatikan cara pergerakan INET sebenarnya trennya masih oke. Saat ini bisa kita lihat 500 masih berupa support psikologis yang lumayan kuat, dan bisa kita perhatikan di broker summary pada penurunan hari ini asing malah masuk walaupun hari ini turun. Di broker summary juga terpantau ini tidak ada distribusi. Sehingga untuk INET masih bisa coba dipantau. Jadi terpantau besok INET masih bisa bertanda rebound dari 550, masih menarik untuk entry untuk swing, dan target tetap untuk saat ini di 600. Karena apabila masih gagal break, cara pergerakan INET masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 500. Jadi untuk INET wait and see dulu. Jika ternyata besok kembali turun bawah 550, lebih oke coba tunggu di sekitar harga 500 untuk entry di sekitar daerah support ini. Atau hold saja terus selama INET tidak turun bawah 500 dengan target lebih jauh di sekitar 650 sampai 700. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.